Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali di channel ini. Untuk itu sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan mengalir kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu ibadah yang mudah untuk dilakukan dan mendapatkan pahala besar adalah bersedekah. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala yang besar dan bisa menjadi salah satu amalan yang pahalanya mengalir terus tanpa terputus. Jika kita berpikir bahwa sedekah hanya dilakukan dengan memberikan harta atau uang, maka mulai sekarang buang jauh-jauh pikiran tersebut. Sebab di dalam Islam, seorang muslim bisa bersedekah dengan apa saja yang bermanfaat asalkan dilakukan dengan ikhlas, hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedekah juga bisa dilakukan dengan menolong orang lain yang sedang mengalami kesusahan, mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas, senyum, memberi nafkah kepada keluarga, dan sebagainya. Sedekah yang paling mudah digambarkan dalam sebuah hadis, yaitu dengan memberikan senyuman, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, senyummu terhadap wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat yang dirahmati Allah, sedekah memiliki keutamaan dan manfaat yang besar, baik untuk kebaikan dunia maupun akhirat. Berikut ini adalah 6 janji Allah kepada hamba-hambanya yang senang sekali mengeluarkan sedekah. Yang pertama adalah dihapuskan dosa-dosanya. Sedekah bisa menghapus dosa. Mengenai hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dihapusnya dosa dari orang-orang yang bersedekah itu seperti air yang memadamkan api. Lalu yang kedua yaitu mendapatkan naungan di hari akhir. Di hari akhir nanti tidak ada seorang pun yang akan bisa menolong diri kita. Satu hal yang bisa menolong diri sendiri adalah hanya amal perbuatannya selama hidup di dunia. Ada beberapa golongan manusia yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan perlindungan atau naungan, dan salah satu dari mereka adalah orang-orang yang selalu bersedekah dengan ikhlas. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Janji Allah yang ketiga yaitu akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allah akan melipat gandakan pahala untuk orang-orang yang bersedekah. Janji Allah ini dituliskan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan
hasanai yud'aful lahum walahum ajrun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia, yaitu surga. Janji Allah yang keempat yaitu masuk surga melalui pintu khusus para ahli sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang memberikan dengan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, maka akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu janji yang kelima yaitu akan dibebaskan dari siksa kubur. Kubur adalah tempat persinggahan pertama manusia setelah ia mati. Sebelum dihisab, orang-orang yang ada di alam kubur ini akan mendapatkan nikmat kubur atau siksa kubur sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Jika amal perbuatannya baik, maka ia akan dibebaskan dari siksa kubur, dan salah satu amalan yang bisa membebaskan manusia dari siksa kubur ini adalah sedekah. Sebagaimana sebuah hadis, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang keenam, akan dijauhkan dari api neraka. Sedekah yang dilakukan dengan ikhlas karena mencari ridha Allah akan membuat seseorang dijauhkan dari api neraka. Mengenai ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan pernah lagi merasa berat untuk bersedekah, sebab selain mendatangkan pahala, sedekah juga memiliki banyak keistimewaan untuk orang-orang yang melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.